Yang pertama dan paling utama kita tetap memperbanyak zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang luar biasa Allah sampaikan usia kita kepada bulan Ramadan pada tahun ini dan diberikan Allah pula kita kesehatan untuk dapat beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Umur sampai kadang sehat tak dapat, tak bisa juga kita melaksanakannya. Tapi ini kita syukuri disampaikan Allah umur kita dan diberikan Allah kita kekuatan, diberikan Allah kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan amal di dalam bulan Ramadan. Salah satu amalan yang paling diutamakan itu puasa karena puasa termasuk salah satu rukun Islam. Nah, saya sudah pernah jelaskan tiap-tiap amalan itu ada gandengannya, ada pasangannya. Maka termasuk juga puasa ini. Kata Rasulullah dalam akhir Sa'ban, di akhir bulan Sa'ban Rasulullah memberikan khutbah akhir Sa'ban. Ya, dia kumpulkan semua sahabat dan dia berkhutbah di situ. Ya, banyak sekali yang dijelaskan Rasulullah di situ tentang fadilah keutamaan bulan Ramadan itu. Dijelaskan Rasulullah telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang lebih baik daripada 11 bulan yang lainnya, bulan yang dilipat gandakan segala amalan, bulan di mana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, bulan di mana dilipat gandakan pahala, dikunci setiap pintu-pintu neraka, dibuka setiap pintu-pintu surga, dibebaskan orang-orang yang di dalam kubur daripada siksa kubur, pada waktu itu seperti itu. Dan kata Rasulullah salah satunya diwajibkan kepada kamu berpuasa pada siang harinya dan disunahkan padamu untuk melaksanakan sholatul lail, sholat tarawih pada malam harinya. Jadi gandengan puasa di siang hari kata Nabi diwajibkan padamu pada siang hari bulan Ramadan itu puasa dan disunahkan kepadamu pada malam harinya untuk melaksanakan sholatul lail atau sholat malam atau kita kenal juga sekarang dengan sholat tarawih. Nah, jadi gandengannya itu. Jadi untuk sempurnanya puasa Ramadan ini siangnya puasa, malamnya tarawih. Siang puasa, malam tarawih. Kalau orang siangnya puasa, malam tak tarawih tidak dapat kesempurnaannya. Jadi di mana kesempurnaannya? Ibadah puasa yang kita lakukan ini, siangnya kita berpuasa, malamnya kita melaksanakan sholat tarawih. Nah, itu dia. Nah, baik tadi dibacakan surat Al-Baqarah 183 ya. Jadi kalau kita perhatikan ya tentang puasa ini dijelaskan di Al-Baqarah 183, 184, 185 sampai 187 itu menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang pertama di surat Al-Baqarah 183-nya Allah menerangkan bahwa puasa itu wajib. Di situ tidak dijelaskan kapan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak disebutkan di situ kapan. Masanya itu kapan? Belum disebutkan. Di Al-Baqarah 183 Allah cuma menjelaskan di situ ya kan kewajiban puasa dan menjelaskan menerangkan bahwa puasa pernah juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum umat Muhammad dan tujuan puasa adalah untuk menjadi orang yang takwa. Jadi ada 3 yang disampaikan. Tapi kapan belum dijelaskan Allah di situ. Di Al-Baqarah 183 itu menjelaskan 3 hal. Mewajibkan puasa, kemudian menjelaskan bahwa puasa juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Yang ketiga tujuan puasa yaitu takwa. Nah, kemudian kapan puasa itu yang menjadi wajib baru dijelaskan Allah di Al-Baqarah 184. Ayyamam ma'dudat. Puasa itu pada hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang telah ditentukan itu juga masih ngambang. Kan gitu kan? Belum dijelaskan secara spesifik Quran Ramadannya. Ayyamam ma'dudat itu barulah dilakukan Rasul itu ditengok ayyamam ma'dudat itu daripada amalan Rasulullah. Dia wajib puasa dan sahabat pada saat itu pada saat bulan Ramadan. Nah, itulah ayyamam ma'dudat, itulah Ramadan. Ya kan? Nah, kemudian dijelaskan juga di situ orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang sakit di antara kamu atau orang-orang yang dalam perjalanan di antara kamu itu, maka bolehlah dia tidak berpuasa dan mengganti pada hari-hari yang lain.
Walalladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat berpuasa, maka bolehlah dia membayar fidyah. Itu dia ya. Itu dia. Nah, kemudian di surah Al-Baqarah 185, baru Allah jelaskan lagi kapan masuknya bulan Ramadan itu. Ini yang semalam itu terjadi dua versi ya. Ini sebenarnya dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah 185. Ya kan? 185 ya kan? Faman syahida minkumus syahra falyasum, ya kan? Barang siapa yang menyaksikan, syahada itu melihat. Ru'yah, itu dia. Ru'yah bahasanya. Ya. Barang siapa, ya kan, faman syahida. Barang siapa, maksudnya barang siapa ini satu orang saja yang melihat sudah bisa, tapi orang yang dipercaya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu melihat bulan, maksudnya masuknya Ramadan. Nanti hal ini dijelaskan dengan hadis Rasulullah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu yang melihat bulan, maka puasalah. Itu mereka masuknya bulan Ramadan. Jadi sebenarnya di dalam Islam ini ada dua metode untuk menentukan Ramadan atau bulan-bulan yang lain. Ya kan? Untuk menentukan Ramadan itu dan menentukan Idul Fitri itu satu Syawal ada dua cara. Yang pertama metode ru'yah yang kita kenal, ru'yatul hilal, dan metode hisab. Ru'yatul hilal ini adalah sahadah tadi. Jadi yang mana didulukan? Ru'yah atau hisab? Kalau kita lihat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari, ada, ya kan? Apabila maka berpuasalah jika engkau melihat bulan dan berbukalah ketika engkau melihat bulan. Jika engkau tidak melihatnya, tidak mampu melihatnya, ya kan, maka sempurnakanlah Sa'ban 30. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, ya kan, maka didahulukan ru'yah, melihat lebih dulu. Hisab itu kalau nggak bisa melihat bulan, mendung, ya kan, atau nggak mendung tapi nggak ada yang melihat bulan, kan gitu kan, nggak mungkin ada 31 Sa'ban. Di dalam kalender Islam itu hari yang antara 29 sampai 30. Nggak ada 28. Kalau kita ada 28, Februari 28 hari. Ada yang 31. Jadi dalam hitungan Islam nggak ada. Nggak ada 28 atau 31. Yang ada 29 atau... Nah, maka kalaulah mendung tidak bisa dilihat bulan atau tidak ada yang melihatnya. Nggak mendung tapi nggak ada yang melihat. Ya kan gitu kan. Maka ini udah 30 hari. Maka paskan 30 hari. Jangan lewatkan lagi. Kalau udah 30 lah Sa'ban diperhitungkan. Ya kan? Sa'ban udah 30 hari ini. Enggak juga muncul. Kan gitu kan? Maka paskan hari itu. Besok 1 Ramadan. Nah itu maksudnya. Jadi yang didulukan sebenarnya ru'yah dulu. Ya kan? Nah salahkah saudara-saudara kita Muhammadiyah yang menentukan lebih awal dan jauh hari sebelumnya? Tidak. Kita tidak mau salah menyalahkan. Memang hisab ada. Tapi kalau kita lihat di matan-matan hadis itu didulukan ru'yah. Hisab ini kalau tidak mampu, tidak mampu melihat bulan. Itu makanya. Makanya semalam datang banyak pertanyaan kepada saya. Sebulan sebelum Ramadan kan sudah keluar itu kan. Bahwa saudara-saudara kita Muhammadiyah menentukan Ramadan tanggal 2 April, 1 Ramadan. Kan gitu. Saya banyak tanya jemaah, Ustadz kapan kita ini sebenarnya? Kan gitu ya kan. Apalagi udah kira-kira 3-4 hari menjelang puasa kemarin, banyak pertanyaan. Jadi saya menjawabnya dengan bijaksana dan dengan ilmu apa saya katakan. Jawabannya begini, Bu. Ya kan? Kalau Ibu memang terhimpun dalam organisasi Muhammadiyah sebagai orang Muhammadiyah, ya kan? Ikuti keputusan itu. Karena atiullah wa atur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, Rasulnya, dan pemimpin kamu. Jadi pemimpin di sini maksudnya ulamanya, kan gitu. Gitu ya maksudnya. Jadi dalam ilmu tafsir itu ulil amri di situ bukan ulil amri presiden, gubernur, bukan. Di bidangnya. Karena di situ bicara soal taat, kan gitu kan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka yang bicara soal taat kepada Allah dan Rasul bukan pimpinan negara, bukan pimpinan bangsa, tapi pimpinan agama, yaitu ulama. Nah, jadi saya katakan, kalau ibu atau bapak termasuk orang Muhammadiyah, ikut itu, maka keharusan mengikuti itu. Keharusan itu. Jadi kita nggak bisa salahkan mereka, itu keharusan. Bagi orang-orang Muhammadiyah, keharusan itu. Kan itu, karena taat kepada pimpinan. Nah, sementara kalau kita bukan orang Muhammadiyah,
Maka kita versinya saya bilang kan, apa? Ikut kepada ru'yah dulu. Tunggu dulu. Kan gitu kan? Tunggu dulu. Jadi saya belum bisa menentukan kapan. Kan gitu kan? Nah, kita tunggu itu. Nah, maka setiap akhir Sa'ban itu ada sidang isbat. Yang pemerintah itu hanya memfasilitasi. Sebenarnya yang menjadi tim ahli di dalam tim itu tadi sidang isbat itu bukan pemerintah. Ahli-ahlinya, ahli ilmu falak, ya kan, astronomi, kemudian dan mewakili organisasi-organisasi Islam. Pemerintah itu hanya memfasilitasi sebagai negara. Anda mengumumkan. Nah, di sini kita harus paham. Enggak, enggak. Enggak. Iya. Iya. Melaporkan lah. Ya. 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 Nah, itu dia ya. Nah, jadi sebenarnya kita juga, saya nggak bilang juga sekarang kita ikut pemerintah, nggak mau saya bilang begitu. Pemerintah itu hanya mengumumkan, ya kan, yang kita ikut ulama. Yang kita ikut ulama, karena mereka udah ahli, kan gitu kan. Nah, terjadi perbedaan antara Muhammadiyah dan ulama-ulama lain ini terhadap adalah posisi bulan di ufuk. Posisi bulan itu di ufuk. Jadi bulan itu kelihatan. Kalau kita di sini nggak bisa lihat bulan. Kita bisa lihat bulan purnama. Hilal nggak bisa lihat kita, betul nggak? Kita di sini nggak bisa lihat, terhalang oleh gedung-gedung. Terhalang dengan bangunan. Kita tak bisa melihat hilal. Yang bisa kita lihat itu adalah bulan purnama. Bulan yang sudah naik tinggi. Hilal itu, Bu, adalah bulan baru. Menandakan masuk oleh. Itu dia bentuknya kadang-kadang seperti sabit. Segaris pun ya kan. Belum sabit lagi. Kalau sabit itu udah tanggal nih ya kan. Bulan tuh. Itu dilihat di ufuk, ya kan. Jadi yang ufuk itu biasanya orang harus ke pantai, Bu. Makanya di sana Pantai Kodok ya katanya. Ya kan? Dan di Jawa sana ya ada pantai-pantai. Di situ diarahkanlah alat-alat itu ke ufuk. Ufuk itu kan permukaan, kayaknya batasnya gini. Kayaknya bumi itu langit, ya kan? Kayaknya menyatunya langit dengan air itu. Itulah ufuk, Bu. Jadi kalau Ibu pernah ke pantai, saya kan pernah ke Sabang ya kan. Di Sabang nampak nggak itu? Ada nggak pantainya? Ada ya, ada pantainya kan? Ada pantainya. Itu kan kelihatan, itulah ufuk tuh. Kalau kita lihat dari sini, pandang datar gitu, berjumpalah seolah-olah langit itu dengan air tadi. Itulah ufuk. Ini supaya paham kita ini. Itulah ufuk. Maka ada ufuk timur, ada ufuk terbitnya matahari di ufuk timur, terbenam di ufuk itulah ufuk namanya. Lain lagi pupuk ya. Itu ufuk. Nah, ufuk itu. Nah, ya, nggak ada. Tapi dalam padang pasir itu nampak. Bisa. Belum ada bangunan, nampak. Nampak. Ya kan? Di zaman Rasul, Madinah itu di zaman Rasul, jangan kita bayangkan seperti sekarang. Ya kan? Mekah di zaman Rasulullah itu berbeda dengan Mekah yang sekarang. Dari segi padatnya penduduk, bangunan, dan lain-lain sebagainya. Maka Masjidil Haram di zaman Rasul pun berbeda dengan Masjidil Haram segini. Di zaman Rasul masjid itu, Masjid Nabawi sekalipun di zaman Rasul itu belum ada kayak sekarang itu. Ya masih tanah. Makanya ada orang-orang yang baru masuk Islam itu kencing dalam masjid. Itu dilarang Rasul katanya. Kita mau masa kencing dalam masjid? Karena pada waktu masih tanah. Hanya dibatasi saja dengan alat-alat pembatas. Gitu saja. Masjid zaman dulu. Belum ada gini. Makanya sebenarnya kita kalau bilang semuanya harus ikut Nabi, nggak sanggup kita. Kalau dia bilang, kalau nggak dibuat Nabi, nggak boleh gini. Nggak bisa. Contohnya ini, sholat ini, masjid ini. Kalau memang masjid zaman Nabi itu belum, nggak ada. Jangankan karpet. Di semen juga enggak. Coba. Maka ya seperti itu. Nah, perbedaannya di mana terjadi? Di sini. Dalam hal melihat tadi, itu ada perbedaan. Kalau Muhammadiyah, 0, sekian saja sudah nampak di ufuk, itu sudah masuk. Ya kan? Sedangkan kalau bukan Muhammadiyah, di luar Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan lain-lain, itu harus ada 2 derajat. 2 derajat baru masuk. Di situ perbedaannya, Bu. Jadi kan memang udah lihat. Memang yang bagus sekali semalam penjelasan Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat bagus sekali menjelaskan ini, saya lihat, ya kan. Nah, jadi kalau orang Muhammadiyah 0, sekian aja.
Kalau kita membayangkan derajat itu, kalau kita punya busur, waktu kita sekolah dulu punya busur. Sekarang anak saya sekolah dari SD nggak pernah saya tengok megang busur. Betul kan Bu? Dulu kita waktu sekolah SD aja udah megang busur. Ada kan? Sekarang saya tengok anak saya dari SD, saya nggak pernah anak saya megang busur. Entah kenapa, apa nggak ada lagi perhitungan-perhitungan seperti itu. Sehingga saya susah menjelaskan kepada anak-anak sekarang tuh. Kalau kita dulu ada busur, setengah lingkaran ya. Alatnya setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran. Itu dari sini 0 derajat. Ya kan? Nanti sampai sini berapa? 108, 110. Tengah-tengahnya 90. Nah, jadi kita bayangkanlah itu. Kalau menurut Muhammadiyah, nggak sampai 2 derajat, itu udah masuk. 0, sekian udah masuk. Gitu perhitungannya. Tetapi kalau menurut yang lain, harus 2 derajat, baru masuk. Nah, disitulah perbedaannya, Bu ya. Nah, adapun metode hisab yang dipakai oleh saudara-saudara kita Muhammadiyah, ini di negara-negara Islam yang lain yang dulunya pakai metode hisab, Turki sebenarnya. Turki dulu pakai metode hisab. Sekarang tidak lagi. Jadi banyak sekarang negara-negara sudah meninggalkan metode hisab. Nah, justru bukan soal alat, kita ya karena ya betul. Jadi harus menunggu kan gitu ya kan. Sebenarnya alat canggih tapi kalau soal canggih alat memang diakui untuk Indonesia, alat untuk hisab itu yang Muhammadiyah yang paling hebat. Itu diakui, kita akui. Jadi saya ini ingin mengajak, jangan kita konfrontir antara Muhammadiyah dengan yang lainnya dalam hal perbedaannya. Saya mau kita kawinkan. Ya kan, kita mau kawinkan. Ini umat Islam ini jangan mau dipecah, jangan. Ya, Muhammadiyah itu saudara kita juga. Tuhannya Muhammadiyah sama juga sama kita Allah. Nabinya orang Muhammadiyah juga sama. Dan sebenarnya kita pun Muhammadiyah juga. Kalau dari segi arti pengikut ya kan? Cuman kita tidak masuk dalam organisasi Muhammadiyah, itu saja mungkin.